Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga malam hari ini kita dapat berkumpul kembali melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita ini termasuk di antara salah satu umatnya yang mendapatkan syafaat dari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan dan kita hormati khususnya hadir bersama kita Sayyid Awaluddin Al-Idrus. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau menambah keberkahan daripada majelis kita ini. Yang saya muliakan dan hormati pula tuan-tuan guru, para ustaz-ustazah, muallim, muallimah, para jamaah, bapak, ibu, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pembahasan kita yaitu kajian tauhid, membaca kitab Aqidatun Najin, yang alhamdulillah pembahasan kita sudah masuk kepada pembahasan sifat salbiyah yang kedua, yaitu sifat baqa. Ya, sifat salbiyah yang kedua yaitu sifat baqa. Bukannya sifat yang ketiga. Ya, kalau secara keseluruhan sifat yang ketiga, wujud, idam, baqa. Tapi bagi sifat salbiyah, baqa adalah sifat yang kedua. Di kitab halaman 18. Sudah ketemu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-darain amin ya rabbi basahi. Dan kata musannif wal baqa'u artinya yang ketiga daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu adalah baqa. Baqa artinya kekal. Dan makna kekal pada hak Allah Ta'ala itu ketiadaan akhiriyah wujudnya. Kekal maknanya bagi Allah Ta'ala ketiadaan akhiriyah bagi wujudnya. Maksudnya bagaimana? Wujud Allah, adanya Allah itu tidak ada awalnya, yang pertama. Maka adanya Allah yang wujudnya, yang adanya itu tidak ada permulaan, tidak ada awal baginya, maka wujudnya adanya Allah itu pun tiada akhirnya. Ya, tiada akhirnya. Dan jikalau engkau kehendaki niscaya engkau kata tiada berkesudahan wujudnya. Boleh juga baqa kekal itu artinya adalah tiada berkesudahan bagi wujudnya. Dan sama juga tuh. Ya. Nah, nggak ada bedanya dengan ketiadaan akhir bagi wujudnya dengan tiada berkesudahan wujudnya, itu tidak ada bedanya. Atau dikatakan menafikan ada yang menghubungkan bagi wujudnya, maka tiga ibarat itu satu maksud dua. Jadi sifat wajib yang ketiga bagi Allah adalah baqa. Baqa artinya kekal. Maka boleh diartikan kekal itu maknanya ketiadaan akhir bagi wujudnya.
Maksudnya adanya Allah itu tidak ada akhirnya. Kalau kita adanya kita ada akhirnya. Boleh juga dikatakan tiada berkesudahan bagi wujudnya. Adanya Allah itu nggak habis-habis, selalu ada. Ya, nah, tiada berkesudahan, selalu ada. Boleh juga dimaknai seperti itu. Nah, boleh juga dikatakan menafikan Adam. Adam itu lawan dari wujud. Ya, tiada apa dikatakan menafikan Adam dan menunjukkan bagi wujudnya. Jadi kalau wujudnya adanya Allah itu dapat dihubungkan dengan Adam, berarti kan adanya tidak berkesalahan. Karena satu waktu ada, satu waktu tiada. Jadi makna bako itu yang tiga ini sama aja intinya. Ya, intinya sama saja. Maukah bako kekal itu dimaknai dengan makna apa tadi yang pertama? Ya, tiada akhir wujudnya. Boleh. Atau dengan makna yang kedua, tiada berkesudahan bagi wujudnya. Boleh. Atau menafikan Adam yang berhubung dengan wujudnya. Ya, boleh. Tiga-tiga itu satu makna juga maksudnya. Maka Qidam dan Baqa ini adalah dua sifat yang menjadi ciri khas bagi Tuhan. Kalau ada sesuatu yang disebut sebagai Tuhan, maka wajiblah dia bersifat Qidam, bersifat Baqa. Mana pula Tuhan mati? Ya, kalau Tuhannya binasa, siapa nak ngurus alam ini? Uruslah dirinya masing-masing katanya. Jadi apa kau jadi Tuhan? Kan gitu. Udah kau ciptakan kami, tinggalkan kami, mati kau, gitu. Gak cocok. Maka sifat Qidam dan Baqa, kata ulama ahli tahqiq, adalah dua sifat yang menjadi ciri khas bagi Tuhan. Maka tidak boleh sesuatu itu disebut Tuhan kalau dia tidak bersifat Qidam, tidak bersifat Baqa. Ya, makanya cuma Tuhan orang Islam tuh, Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki dua sifat ini, Qidam dan Baqa. Mereka punya Tuhan. Agama-agama selain Islam punya Tuhan, tapi Tuhan mereka tidak Baqa. Maka dari situ dapat dipastikan Tuhan mereka bukanlah Tuhan. Ya, makanya kalau udah ada yang ngaji dua sifat 20 ini murtad, gila lah dia itu. Ya, kalau udah ngaji sifat 20 ada yang murtad, gila dia itu. Ya, kenapa? Udah kenal dia sama Allah Taala. Baru dua sifat talbiyah yang kita bahas, Qidam dan Baqa, itu sudah menunjukkan eksistensi kebenaran Tuhannya kita. Namanya Tuhan mesti bersifat Qidam dan Baqa. Sementara Tuhan-Tuhan yang bersifat Qidam Baqa cuma kita. Tuhannya kita aja, Tuhannya mereka tidak Qidam, tidak Baqa. Udah tahu begitu, ya, udah jelas nampak matahari siang bolong. Kan ibaratnya gitu, ini kebenaran ini, kebenaran Tuhan kita ini secara akal dan nakli, ya, secara dalil akli dan dalil nakli itu sudah teruji kebenarannya. Ya, malah dia murtad. Ya, nah ini kan memang entahlah, makanya kata guru kita almarhum, kalau seandainya kita punya anak, ya, udah ngaji sifat 20 anak tuh, tiba-tiba murtad, bunuh aja. Gak ada gunanya hidup, kata almarhum guru kita. Kenapa? Murtad itu kafir yang paling keji. Kafir itu kan ada dua, kafir asli, ada kafir murtad. Kalau kafir asli memang pula dia belum kenal kayak begini, Qidam Baqa kan gitu. Ini udah kenal dia dengan Allah Taala, murtad. Nah, makanya murtad itu kafir yang paling keji. Ya, makanya kata guru kita bagus bunuh aja dia, nggak ada gunanya hidup. Ya, tapi sambil ketawa beliau mencakapkannya itu. Nah, baik. Dah. Jadi sesuatu yang wajib Qidamnya, simak kalimat saya. Sesuatu yang wajib Qidamnya mustahil
adamnya. Sesuatu yang wajib qidamnya, mustahil adamnya. Zat Allah, zat Allah wajib tidak qidamnya? Wajib. Karena zat Allah wajib qidamnya, maka mustahillah adamnya. Ya, mustahillah adamnya. Adam itu kan tiadanya. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang boleh baginya Adam, sesuatu yang boleh baginya Adam, sesuatu yang bisa ditimpakan atau dihubungkan kepadanya Adam, maka tidak adanya qidam. Kita nih wujud nggak? Wujud. Tapi wujudnya kita ini boleh tidak dihubungkan dengan Adam. Ya memang ya. Adanya kita, wujudnya kita dihubungkan dengan tiada, dengan Adam. Karena kita dapat dihubungkan dengan Adam, maka tidak adalah qidam bagi kita. Jelas ya? Nah, ini dalil yang agak lain saya sampaikan ini. Ya, enggak dalil yang biasa. Saya ulang sekali lagi. Sesuatu yang wajib qidamnya. Siapa sesuatu yang wajib qidamnya? Allah. Maka ya mustahil adamnya. Kalau sudah bersifat qidam, mustahil dia ditimpa dengan ketiadaan. Ya, loh, kenapa begitu? Karena sesuatu yang boleh dihubungkan dengan Adam, maka tidak ada qidam baginya. Ya, sesuatu yang bisa ditimpakan Adam baginya, maka tidak ada sifat qidam baginya. Karena setiap zat yang dihubungkan dengan Adam, ya, setiap zat yang boleh, yang bisa dihubungkan dengan Adam, Adam artinya apa? Tiada, berarti jadilah wujudnya itu adalah jaiz. Berarti adanya dia dihukumi jaiz. Ya, boleh ada, boleh tiada. Dan setiap yang jaiz wujudnya, maka dia baharu. Bisa? Maka dia baharu. Gitu dia. Maka dia itu adalah baharu. Dan setiap yang baharu butuh kepada muhdis. Ya, muhdis adalah zat yang menciptakan. Sementara, jadi mencari dalil Allah bersifat baqo itu banyak dalilnya Pak Isan. Ini salah satu dalil aja. Tapi kan lain nih kan, artinya jarang denger ini kan. Kalau yang biasa itu nggak usah dijelasin. Saya yakin jamaah baca sendiri pun paham. Saya menjelaskan dari dalil sifat baqo dari jalan yang lain. Ya, jadi kan tadi setiap yang baru pasti butuh muhdis. Itu kan ujungnya. Ya, yaitu zat yang menciptakan. Nah, padahal Allah Ta'ala itu ya telah tetap baginya sifat qidam. Jadi sebetulnya dalil sifat baqo itulah dalil sifat qidam. Kalau sudah tegak dalil sifat qidam bagi zat Allah, ya udah pasti otomatis dia juga bersifat baqo. Kok bisa? Ya itu tadi sesuatu, saya ulang sekali lagi. Sesuatu yang wajib qidamnya, ya mustahil adamnya. Sesuatu yang wajib qidamnya, mustahil adamnya. Dan Allah kan wajib qidam, berarti mustahil adam. Kok bisa gitu? Karena sesuatu yang boleh, yang bisa baginya dihubungkan dengan Adam, sesuatu yang bisa, yang boleh dihubungkan dengan Adam, maka tidak ada baginya qidam. Ya, maka tidak ada baginya qidam. Makanya kita nggak bisa bersifat qidam. Kenapa? Karena kita dihubungkan dengan Adam. Wujudnya kita dihubungkan dengan Adam. Sekarang kita wujud, sekarang kita ada, tapi nanti kita tiada, kita ada. Berarti kan wujud kita dihubungkan dengan Adam, ya, dengan tiada. Maka ya tidak ada bagi kita itu qidam. Dan setiap zat yang jaiz, yang bisa dihubungkan dengan Adam, dengan tiada, maka
jadilah wujudnya itu jais. Kembali yang lalu, sesuatu yang wujud itu kan tiga. Sesuatu yang ada tiga. Ada kalanya sesuatu yang wujudnya adalah wajib. Itulah dinamakan zat wajibul wujud. Sesuatu yang ada yang adanya dihukumi wajib, yaitu zat Allah dan sifat-sifatnya. Kedua, ya sesuatu yang wujudnya itu dihukumi mustahil. Ya, sesuatu yang adanya itu dihukumi mustahil. Tidak mungkin dia ada selama-lamanya. Siapa itu? Sekutu bagi Allah, anak dan istri bagi Allah. Adanya anak dan istri bagi Allah Ta'ala mustahil. Dan yang ketiga, sesuatu yang wujudnya itu adalah jais. Sesuatu yang adanya itu dihukumi jais. Boleh ada, boleh tiada. Siapa itu? Wujudnya kita. Jadi wujudnya kita ini jais adanya. Kenapa? Karena wujudnya kita dapat dihubungkan kepada tiada. Wujudnya kita bisa dihubungkan dengan Adam. Sesuatu yang wujudnya dapat, yang adanya bisa dihubungkan dengan tiada, sesuatu yang wujudnya dapat dihubungkan dengan Adam, itu bahasa tauhidnya. Ya, kalau diterjemahkan sesuatu yang adanya bisa dihubungkan dengan tiada, berarti kan sesuatu itu jais. Kalau jais berarti dia baharu. Sesuatu yang adanya dihukumi jais berarti baharu dia. Kalau baharu dia butuh zat yang membaharukan dia, mujizat itu. Sementara Allah Ta'ala sudah tegak baginya kidam. Kidam itu lawan bagi baharu. Kan gitu. Dalilnya bakok, dalil sifat kidam. Kalau Allah sudah bersifat kidam, otomatis Allah bersifat bakok. Kok bisa otomatis? Kalau Allah sudah mengiktifatkan bahwa Allah Ta'ala itu kidam kan berarti tidak mungkin wujudnya dapat berhubungan dengan Adam. Kalau sesuatu itu wujudnya dapat dihubungkan dengan Adam, berarti tidaklah dia bersifat kidam, karena dia baharu. Udah dapat itu kan? Masuk kira-kira. Ya. Ada lagi nih dalil yang lain, mau? Udahlah itu aja ya. Nanti kalau kita ngaji kitab lain, baru pakai dalil yang lain. Ya, pandai kali kita nanti ya kan. Kita ini pandai sedikit menantang orang ya kan. Ya, ilmu baru tahu satu jurus ya, baru kecilat itu diajarkan guru baru satu jurus, semua anak diadakan tumbuh ya. Ayo main kita. Ada satu dalil itu aja lah. Ya, tapi ini dalil yang tidak biasa ya. Kalau dari Al-Quran Allah berfirman kullu syai'in halikun illa wajhah. Surah Al-Qasas ayat 88. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali zat Allah. Illa wajhah, kecuali wajahnya. Ini kalau orang Wahabi ditafsirkan betul-betul wajah. Jadi menurut kalian Allah punya wajah. Punya kata Wahabi. Wajah yang macam mana? Wajah yang tak sama dengan makhluk. Ya, wajah yang layak bagi zatnya. Makanya Wahabi nggak kafir. Ya, Wahabi itu adalah ahlul bid'ah. Ya, nanti sifat mukhalafatul lil hawadits ada pembahasannya. Dah. Jadi dengan tiga makna tersebut, kekal. Allah itu kekal. Apakah diartikan dengan ketiadaan akhir bagi wujudnya, atau tiada berkesudahan bagi wujudnya, atau menafikan Adam yang menghubungkan bagi wujudnya? Tiga-tiga itu boleh. Jadi yang saya jelaskan itu yang ketiga tadi, menafikan Adam yang berhubungan dengan wujudnya. Nah, itu dalil yang saya jelaskan tadi. Sesuatu yang wajib idamnya, maka mustahil Adamnya, dan seterusnya. Dari yang ketiga itu. Nah, baik. Bisa ditangkap ya, sedikit-sedikit lah. Sekutu. Kekal. Oh, kemustahilan anak dan istri itu. Iya, kekal lah.
kekal kemustahilannya itu. Anak dan istri kan mustahil. Berarti kemustahilan itu kekal enggak bagi zat Allah Ta'ala. Sebagaimana adanya itu kekal wujudnya, adanya itu wajib, maka kemustahilannya bisa juga secara akli. Ya, secara akli. Ya, berarti selama-lamanya mustahil. Nah, lain kan pertanyaan itu kan. Nah, anak dan istri bagi zat Allah mustahil. Kekal nggak kemustahilan anak dan istri? Itu maksudnya kan? Kekal. Bisa secara akal aja, ya, secara akli, ya. Nah, secara akli bisa. Ya memang harus kita iktikadkan begitu memang. Secara pemahaman, iktikad kita harus begitu, kita yakini. Itu ya maksudnya kan ada kekal binafsi, ya kan, ada bakok bakok bi bakok ilah. Apakah secara bahasa aja ya boleh dikatakan kekal kemustahilannya? Padahal kekal yang kita kenal dua, kekal binafsi itu zat Allah, bakok bi bakok ilah, kekal karena dikekalkan Allah seperti nikmat surga dan neraka. Itu yang kita kenal. Dan secara bahasa, seandainya lah kita katakan kekal kemustahilan anak dan istri bagi Allah itu mustahil. Nah, kemustahilan itu kokal juga, tapi secara bahasa saja dia. Sama kidam itu kan ada kidam beberapa macam kemarin itu kan, kidam zati, kidam zamanu. Nah, seperti itulah umpamanya. Ya, tapi bukan kita itikadkan kekal kemustahilannya itu kekal sebagaimana kekal zat Allah, bukan gitu maksudnya. Membahasakan kita, pemahaman kita aja lah. Ya, memang kita itikadkan begitu. Sekutu bagi Allah Ta'ala itu mustahil. Memang selama-lamanya nggak akan ada. Ah, gitu dia. Ini bahasa aja nih, ya bahasa aja. Seandainya ada berkata begitu orang, bisa itu tak mengaku, secara akli tak mengaku. Ya, nah yang penting bukan macam kekal binafsi atau bakok bi bakok ilah. Nah, jangan kita pamit kali. Sama lah berarti sama macam Allah Ta'ala kekal gitu, bukan gitu maksudnya. Ya. Ketika azali nanti ada di sini dia, ya ada di sini nanti dia. Nah, mana tadi? Dan ya, dan akhiriyah itu kan, diitlakkan atas kesudahan, dan yaitu yang dikehendaki di sini, dan diitlakkan akhiriyah itu pula atas kekal kemudian daripada fana makhluk. Nah, yang paling umum banyak digunakan kekal, bakok artinya kekal dengan makna yang pertama, yaitu ketiadaan akhiriyah wujudnya. Wujudnya adanya Allah Ta'ala itu tidak berhubung dengan ya akhir, ya. Adanya Allah itu tidak berakhir, tidak ada kesudahan bagi adanya Allah. Nah, itu yang diitlakkan di sini, maksudnya yang banyak dipakai lah, ya, daripada definisi yang tiga itu tadi yang banyak dipakai, yang itulah dia, ya, tiada kesudahan, ya, bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, dan yang dipilih oleh penyusun kitab juga yang itu. Tapi sejatinya makna yang ketiga itu sama, ya, sama. Dan diitlakkan akhiriyah itu pula atas kekal kemudian daripada pananya makhluk. Jadi bisa juga dikatakan makhluk itu kekal. Tapi itu tadi, ya, bakoknya Allah, kekalnya Allah binafsihi, dengan dirinya, ya, bukan karena ada yang mengekalkan. Adapun surga dan neraka, apakah kekal surga dan neraka? Maka surga dan neraka itu juga kekal, ya, tapi dikekalkan Allah. Dalam istilah tauhid dinamakan baqo bi baqo illah. Dia kekal karena dikekalkan Allah. Nah, jadi bisa boleh makhluk itu disebut kekal, ya. Kepada Allah ya memang kekal. Makhluk yang fana ini, ya, boleh nggak disebut makhluk ini kekal? Surga neraka kan makhluk, kan gitu kan? Bagian daripada makhluk, boleh nggak dikatakan kekal? Boleh. Ya, dan memang surga dan neraka itu kekal, tapi secara makna beda. Ya, kalau Allah baqo binafsihi, surga dan neraka baqo bi baqo ilah. Nah, gitu maksudnya. Nah, bisa kan? Nah, ini pala banyaknya nih, ya. Dan setengah daripadanya, ya, dengan makna ini,
Nama Allah Ta'ala itu al-akhir dan muqabilnya dengan makna ini al-awwaliyah, dengan makna terdahulu atas segala perkara. Dah. Jadi memang apa tadi? Kekal itu maknanya apa? Tiada akhir bagi wujudnya. Ya, kan itu maknanya tadi diantaranya. Dan memang itu juga bagian dari nama Allah Ta'ala. Al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu. Jadi al-akhir itu bagian dari nama-nama Allah. Al-awwalu itulah sifat kidam. Wal-akhiru itu adalah sifat baqa. Jadi al-akhiru itu memang nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan makna ini al-awwaliyah dengan makna terdahulu atas segala perkara. Dan setengah daripadanya dengan ini makna nama Allah Ta'ala itu al-awwal. Al-awwalu waz-zahiru. Bagaimana keterangan kita dulu apa? Di masa Nabi, para sahabat ngaji tauhidnya bukan macam kita nih. Kidam bako itu belum dikenal di masa Nabi. Ya, di masa Nabi kajian tauhid wujud kidam bako itu belum dikenal. Ya, nah jadi kenapa kita belajar yang seperti ini? Gini, di masa Nabi memang belum dikenal pembahasan tauhid dengan istilah wujud kidam bako. Nabi Muhammad menanamkan tauhid kepada para sahabat, ya, bukan dengan istilah wujud kidam bako dan seterusnya, tapi langsung menggunakan ayat Al-Quran. Allah itu adanya tidak berawal kata Nabi, dan adanya Allah itu tiada berakhir kata Nabi. Sebagaimana firman Allah al-awwalu wal akhiru. Jadi Nabi menitik beratkan langsung ke dalil Al-Qur'annya. Gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, berkembanglah ilmu tauhid tadi menjadi ilmu kalam. Nah, barulah dikenal istilah pada ilmu kalam itu istilah wujud kidam bako. Jadi istilah ini istilah baru memang. Wujud, kidam, bako itu adalah istilah baru, tapi substansi, ya, intisari dari pembahasan wujud kidam bako itu sama dengan apa yang pernah diajarkan Nabi Muhammad dulu kepada para sahabat. Jadi kalau dulu dalilnya hanya bertumpu kepada dalil nakli, dalil Al-Quran hadis, seiring berjalannya waktu dalil tauhid itu bukan lagi dengan dalil nakli saja, maka dikenal juga dengan dalil akli. Disitulah berkembangnya, fase berkembangnya ilmu tauhid menjadi ilmu kalam. Jadi sebetulnya ilmu yang kita pelajari sekarang ini, membaca kitab Aqidatun Najin, inilah ilmu kalam. Ya, bukan tauhid lagi ini namanya. Tapi udah masuk kepada ilmu kalam. Ya, menggunakan dalil akli lebih dominan daripada dalil nakli. Tapi bukan kita meninggalkan dalil Al-Quran hadis, bukan seperti tuduhan-tuduhan Wahabi. Ya, itu tidak benar. Jangan belajar ilmu kalam. Ya, tercela katanya. Imam Syafi'i pernah mencela orang yang belajar ilmu kalam. Iya, benar. Imam Syafi'i pernah mencela orang yang belajar ilmu kalam, tapi ilmu kalam yang pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi kita harus jujur. Ya, ketika ada yang menghujat kita misalnya, ngapain belajar wujud kidam bako? Nggak ada itu di zaman Nabi. Apa kita katakan? Betul, yang kau katakan itu benar. Bahwa wujud kidam bako itu belum ada di zaman Nabi. Tapi ini baru muncul pada fase berkembangnya ilmu kalam. Tapi kau harus paham substansi, intisari, pembahasan dari tauhid wujud kidam bako itu berkesesuaian dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad kepada para sahabat. Cuma perbedaannya, kalau di masa Nabi, di masa sahabat, menitik beratkan dalil nakli, Al-Quran dan hadis. Tapi di fase ilmu kalam seperti kita sekarang, itu sudah mengkombinasikan dua buah dalil. Dalil nakli maupun dalil nakli. Kok bisa begitu? Ilmu kan semakin hari semakin berkembang. Seperti ilmu fikih. Kan gitu kan? Nah, sikit-sikit kalau nggak ada dicontohkan Nabi, bid'ah katanya. Padahal dia azan pakai mic, itu nggak ada mic di zaman Nabi, kan gitu kan? Nah, kan itu maksudnya semakin berjalannya masa, berjalannya waktu, ilmu itu terus berkembang. Semua ilmu, nggak usah kita bicara wujud kidam bako. Ilmu nahwu shorof, ya, itu pun ilmu yang baru dikenal istilahnya di masa kekhalifahan Sayyidina Utsman kalau saya nggak salah.
ya, baru di situ mencuat, terlebih-lebih di masa Sayyidina Ali, ya. Belum dikenal istilah ilmu nahu, ulumul hadis, ya, hadis sahih, hadis ini, itu kan ilmu baru itu, ya. Maunya mereka mengatakan gini, belajar sifat 20 itu bid'ah haram. Kenapa? Itu nggak dipelajari Nabi, itu ilmu baru. Kalau begitu kok jangan belajar nahu sorof, kok jangan belajar hadis sahih, ya, hadis dhaif, itu belum ada di masa Nabi. Coba tunjukkan. Kalau ada di masa Nabi pembahasan kajian-kajian hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, ya saya ikut jadi Wahabi, gitu lah umpamanya. Nggak ada, itu ilmu baru. Masa kamu menyerang sifat 20, tapi ilmu yang lain kau terima, kan lucu. Ya, kau bilang ilmu tauhid ini nggak ada di zaman Nabi. Ilmu-ilmu yang lain itu belum ada di istilah di zaman Nabi. Istilah dua kullah, ya itu dalam fikih misalnya, ya mafasatil qasr, kan itu kan? Itu belum ada di zaman Nabi. Itu baru ada pembahasannya justru setelah Nabi wafat. Jadi kalau kita mengatakan sifat 20 ini nggak ada dalilnya, nggak ada dipelajari Nabi, ini ilmu yang bid'ah, ilmu baru, ya udah, ilmu fikih juga banyak istilah yang baru, ilmu tafsir, ilmu hadis, hampir semua ilmu itu ya istilahnya istilah-istilah yang baru dikenal pasca wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Al-Qur'an yang kita baca ini pun Al-Qur'an bid'ah. Ya, Al-Qur'an di masa Nabi cuma ada huruf, tak ada titik, tak ada baris. Al-Qur'an awak yang awak baca, nah, sekarang canggih lagi. Ada semuanya, gambar-gambar apa warna-warna. Kalau merah, ikhfa gitulah misalnya kan. Makin bid'ah itu. Di zaman Nabi nggak ada. Paham ya kira-kira tuh ya. Nah, makanya waras-waras lah punya pikiran. Ya kalau kita berpikir nggak waras, kita yang susah sendiri. Ya Allah, ya Allah. Tapi ya itu sejarah. Kita harus tahu istilah wujud idam bako ini baru muncul pasca ilmu kalam. Ya, di masa Nabi belum ada istilah wujud idam bako. Makanya Nabi menyebutkan Allah itu tidak ada awalnya dengan sebutan al-awwalu. Allah tidak ada akhirnya dengan sebutan wal akhiru. Kan ayat Al-Quran. Kalau kita menyebut Allah tidak ada awalnya dengan istilah kidam, dalilnya al-awwalu. Jadi kan Allah Allah itu adanya kekal. Maka kita menyebutnya bako. Dalilnya wal akhiru, wal awal, al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Kan sama. Cuma beda istilah aja ya, substansinya sama. Nah, jangan ruwet-ruwet kita. Kita pikir Nabi Muhammad ngaji tauhidnya kayak gini juga, dengan wujud kidam bako, rupanya tidak. Ya, nah tidak. Nabi Muhammad ngaji tauhidnya bukan wujud kidam bako. Makanya iman itu dua, Pak Isa. Iman mujmal, iman mufassal. Ya, pernah dengar tuh? Iman mujmal, iman mufassal. Iman mujmal, selagi orang itu mengiktikadkan bahwasanya Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan mustahil bagi Allah ditimpa dengan sifat kekurangan, sahlah imannya. Walau tak tahu dia aqaidul iman 50. Itu namanya iman mujmal. Jadi di masa Nabi itu yang umumnya imannya iman mujmal. Ya, selagi dia mengiktikadkan bahwasanya Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan tiadalah Allah itu ditimpa dengan sifat kekurangan, maka imannya itu sah. Makanya para habaib ya yang di Yaman itu ngaji tauhidnya nggak kayak kita tadi sampai mau pening kepala kita, kan gitu kan. Yang penting mereka beramal iman mujmal, sudah ya. Saya pernah sharing-sharing dengan Ki Mufti, ya begitu. Di Yaman itu tauhid nggak ribet katanya. Ya betul, memang kiai. Ya, asalkan kita mengiktikadkan Allah Maha Sempurna dan tidak mungkin ditimpakan dengan sifat kekurangan, udah jadi tuh. Nah, iyalah kiai. Itulah kalau dalam tauhid namanya iman mujmal. Sah apa enggak tuh kata beliau? Sah. Nah, senyum beliau. Jadi di Yaman itu ada kaji. Kita menyekolahkan anak ke Yaman. Jangan kita pikir ada kajian tauhid macam di kampung kita nih. Hebat kampung Kuala Tanjung nih. Betul. Ya. Kalau nggak percaya, tanya yang pulang dari Yaman. Ya, siapa kita tanya misalnya Ustaz Zain. Lama dia bertanya, ada nggak kajian tauhid kayak begini? Justru beliau mau belajarnya di sini. Pulang dari sana baru
mau belajar di sini. Kenapa? Karena umumnya yaitu imam mujmal saja sudah. Ya, lebih kepada amal soleh. Itu nih mengaji tauhid dalam-dalam, tapi hati masih kotor, kan gitu. Jadi sana lebih mementingkan kebersihan hati. Iman dengan iman mujmal, sudah selesai. Ya, yang penting hati bersih. Kalau awak makin mengaji makin dalam, makin kotor hati awak. Menengok orang sedikit kafir ini, nggak paham sifat 20. Ya, rusak iman ini, nggak paham sifat 20. Bukan makin bersih hati awak. Betul nggak yang Madam cakapkan ini? Tuh, jadi jangan berharap gitu, ya anak kita ke sana dapatlah tauhid macam di kampung gitu nih. Tak ada, di sini yang ada. Ya, hebat pun Tanjung nih, ya jangan main-main. Ya mengaji tauhid. Kalau nggak mau tolak, nggak usah datang kemari. Habis ya, ibaratkan kalau di ring tinju kena pukul aja kerjanya. Tuh. Ya, kalau nggak mau tolak, nggak usah. Ya, mending Pak Isa libur lah malam nih. Kalau udah libur berarti nggak sempat Ustaz mutolaah nih, kan gitu kan? Itu dia. Jadi itu iman mujmal. Yang kedua iman mufassal. Ya, iman mufassal itulah macam kita nih mengkaji aqaidul iman ya 50 secara rinci dengan dalil-dalil. Jadi kita mengaji tauhid aqidatun najin, sirajul huda, kitab-kitab Fathul Laban dan lainnya, qawaid dan lainnya itu karena kita mau mencari iman mufassal ya. Kalau dapat dua-dua bagus. Ada orang misalnya dengan usia saya nih Ustaz cemano lah nih ya, banyak amal ondak dikojokan tapi mengaji tauhid perlu juga. Kita bilang bisik-bisik kan iman mujmal aja, udah bisa itu. Tapi itulah akibatnya malas orang mengaji tauhid jadi kan gitu kan. Makanya semalam kita ngaji Kifayatul Awam, koras betul itu ulama Mesir ya. Syekh Ibrahim Al-Bajuri itu ulama Mesir, kitab Kifayatul Awam ya, gurunya Imam Fudoli, muridnya Syekh Ibrahim Al-Bajuri ya. Jadi kitab Kifayatul Awam itu ulama Mesir. Ulama Mesir ini keras betul urusan akidah memang ya. Di mimbar aja Syekh Ali Jumaah lagi khutbah, Al-Wahabiyah kilabunar katanya. Tahu kilab ya, kilab itu jamak dari kalbun. Khutbah Jumat tuh bayangkan Syekh Ali Jumaah ya, mufti Mesir, Al-Wahabiyah, ada Wahabi, kilabunar katanya. Ya, gunggung neraka nanti. Ya, itu memang ada hadisnya. Ya, itu memang hadis Nabi. Tapi berani. Jadi saya punya cerita. Dulu Mufti Tarim pernah datang ke Aceh, haulnya Tengku di Anjong. Saya kejar ke Aceh, Banda Aceh sana, dari Medan ke Banda Aceh karena saya mau pingin ketemu Mufti Tarim. Udah Mufti itu kan bukan orang sembarangan. Ya. Nah, kata teman yang informasi, kalau ulama Mesir itu tegas. Ya. Tegas betul. Kalau ulama Yaman itu terkenal dengan kelembutannya. Kan gitu kan? Jadi saya ingin mencoba, kalau ulama Mesir udah jelas, mau dia menyebutkan namanya, Al-Wahabiyah, kan langsung namanya disebut. Wahabi kilabunar. Saya ingin tahu benar nggak ulama Yaman itu lembut-lembut. Jadi saya bertanya kepada Mufti Tarim itu, ini lagi majelis siapa yang mau nanya gitu kan, kita nanya ya pakai bahasa Arab lah, bukan bahasa Batubara. Ya, yang kurang lebih pertanyaannya bagaimana menurut pendapat Syekh kan gitu kan, tentang kelompok ini, nama-nama kelompoknya itu saya sebutkan memang Wahabi, Hizbut Tahrir segala macam gini, kan itu kan paham menyimpang. Habis itu dimarah beliau sama saya. Ente jangan sebut nama katanya. Istilah aja, udah tahuan lah katanya. Paling dari materi memang ngetes, ya kan? Makanya mereka walaupun udah jelas sesatnya, ulama Yaman terutama itu menghindari dari menyebut nama. Ya, kenapa? Itulah kelembutan ahli Yaman. Ya, tapi kalau kita lihat ulama Mesir tuh the point, Wahabi Syiah langsung disebut di majelis. Jadi dua-duanya perlu. Kalau bagi anak-anak yang baru ngaji, orang awam, ya kita menceritakan penyimpangan-penyimpangan gitu, sebutkan aja langsung namanya. Orang itu kan nggak tahu siapa disebut Ustadz nih, kan gitu kan? Wahabi, Pak Marus, kan jelas tahu tuh kan? Kan gitu kan? Jelas. Tapi kan ulama Yaman dah menyebutkan istilah. Ada kelompok di zaman kita yang suka kali membid'ah-bid'ahkan. Kan begitu kan? Nggak menyebut nama dia. Tapi kan kalau orang awam, ya lah paham tuh. Jadi dua-duanya boleh, ya, dua-duanya
Boleh. Nah, yang mau ikut ahli Yaman silakan, nggak menyebut nama. Ya kalau ikut ulama Mesir ya menyebut nama. Jadi dua-duanya boleh. Nah, jadi jangan karena kita begini kita ta'assub kali kepada ulama Yaman, kita katakan ulama Mesir itu nggak benar. Kenapa? Kalau ceramah suka kali nyebut nama. Enggak. Mereka supaya orang awam jelas siapa yang menyimpang itu. Disebutlah namanya. Kalau kita kaji bab akhlak ya, gibah, ya itu kan termasuk gibah tuh kan. Tapi ada gibah-gibah yang diperbolehkan. Itulah diantaranya menggibah suatu kelompok yang menyimpang dari jalannya Nabi, ya jalan yang lurus. Kita sebutkan nama kelompok itu untuk apa? Supaya orang awam terhindar dari kekacauan paham mereka. Itu boleh. Gibah yang diperbolehkan. Nah, tinggal kita pilih. Nah, kalau awak ikut ulama Mesir, ya kan? Nah, awak sebut aja namanya ini. Nah, jangan dibilang keras sekali, nggak punya adab Ustaz ini enggak. Kita supaya orang awam tuh orang awam nggak ragu-ragu, nggak ragu-ragu dia. Siapa yang dimaksud Ustaz ini? Wahabi. Nah, udah jelas. Ya, dah. Baik. Guru awak pun gitu juga. Nah, almarhum sebut nama aja. Ya kan? Nah, sebut nama. Gibah yang diperbolehkan kata beliau. Dah, sampai mana tadi? Tande sekarang. Jadi al-awwalu al-akhiru. Al-awwal itu sifat qidam, wal akhiru itu sifat baqa. Itu adalah nama-nama bagi Allah. Al-awwalu wal akhiru. Nah, tande diketahui daripada barang yang terdahulu sebutnya. Bahwa Allah Ta'ala itu tiada awal baginya dan tiada akhir baginya. Ya, itulah Allah itu bersifat qidam, bersifat baqa. Tidak ada awal, tidak ada akhir baginya. Dan bahwa Adam, ya Adam kita, ketiadaan kita, ini dia. Pada azali itu masa di mana belum ada segala sesuatu selain Allah. Masa azali, masa belum ada sesuatu selain Allah. Bahwa Adam kita pada azali itu tiada awal baginya dan baginya akhir. Nah, coba ya, bahwa Adamnya, ketiadaan kita pada azali itu tiada awal baginya, nggak ada permulaan baginya. Orang memang nggak ada pada waktu itu. Jadi Adamnya kita pada azali, ya Adamnya kita pada azali tidak ada permulaannya, ya. Dan awal bagi kita, awal ya tiada awal baginya dan baginya ada akhir, ya. Adam kita di masa azali nggak ada awalnya, tapi ya adanya ya dan baginya ada akhir. Akhirnya Adam kita pada azali itu apa? Wujudnya kita itulah, ya adanya alam tuh itulah, ya awal, ya apa akhir bagi Adamnya kita di azali. Tapi ketiadaan kita di azali itu nggak ada awalnya. Yang ada awalnya, yang ada itu adalah akhirnya. Wujud kita berarti kan itulah akhir dari ketiadaan kita, ya. Pertanyaannya tidak ada awal, tidak ada awal, ada akhir. Nah, itu dia. Apalah sesuatu yang tiada awalnya, ada akhirnya? Dan itu pertanyaannya kan? Nah, maka jawabnya sesuatu yang tiada awalnya, ada akhirnya, yaitu Adamnya kita pada azali itu tiada awalnya, tapi Adamnya kita pada azali itu ada akhirnya. Ada akhirnya itu apa? Adanya kita itulah. Begitu wujud dan berakhir berarti Adam kita. Nah, berarti Adamnya kita ada akhirnya. Kalau Adam kita tak ada akhirnya, tak ada lah kita. Adanya kita cuma di azali saja. Gitu dia. Hebat ulama-ulama nih. Kita mana terpikir ke situ? Dengan adanya kita berakhirlah ya awalnya. Mungkin. Nah, karena bahasanya bahwa Adam kita itu ya kita yang mungkin kan gitu kan. Nah, itu yang mungkin. Jadi sesuatu yang mungkin ya pada azali itu ketiadaan yang mungkin pada azali itu tidak ada awalnya. Tapi Adam yang mungkin pada azali itu ada akhirnya. Nah, gitulah kalau lengkapnya, ya. Dan adapun sekalian semuanya makhluk, maka baginya awal dan baginya akhir. Semua makhluk.
Masih Allah. Selain Allah disebut alam. Alam itu ya makhluk. Ya, selain Allah makhluk. Surga, neraka, kita, apalah namanya. Selain Allah itu makhluk. Maka segala makhluk semuanya makhluk. Ada awal, ada akhir baginya. Itu dia. Dan segala nikmat surga dan azab neraka ada baginya awal dan tiada baginya akhir. Maka tiap-tiap daripada keduanya itu kekal, tetapi pada syarak, tiada pada akal. Karena pada akal harus adam keduanya. Betul. Surga neraka, nikmat surga, azab neraka, ada nggak awalnya? Ada. Ada tidak akhirnya? Tak ada. Kekal. Nikmat surga, azab neraka, kekal. Itulah yang kita istilahkan tadi bako ilah. Kekal karena dikekalkan Allah. Tapi kekalnya nikmat surga, kekalnya azab neraka, ini pada hukum syarak. Menurut syariat. Tapi secara akal jais kekalnya itu, ya, jais, ya. Artinya apa? Nikmat surga, azab neraka sewaktu-waktu secara hukum akal, ya, bisalah dia tiada, ya, bisa adam. Jadi kekalnya nikmat surga, kekalnya azab neraka itu pada syarak saja, ya, pada syariat. Adapun pada hukum akal jais, adam. Bisa jadi sewaktu-waktu nikmat surga hilang. Bisa jadi sewaktu-waktu azab neraka hilang. Itu secara hukum akal. Tapi hukum syarak menetapkan kekal. Ya, kullu man 'alaiha fan. Ya, dalilnya itu. Dah. Jadi surga neraka kekal. Kekal secara hukum syarak, tapi jais secara hukum akal. Gitu dia. Bersalahan Allah Ta'ala itu tiada menerima fana, ya, tiada binasa sekali-kali, tiada pada syarak dan tiada pada akal. Itu bedanya, ya. Kalau tadi makhluk, ya, kekal surga neraka itu pada syarak, tapi jais pada hukum akal. Tapi tiada menerima fana. Allah itu Allah itu kekal, Allah itu tidak rusak, Allah itu tidak binasa, itu wajib pada syarak, mesti secara hukum syarak dan juga mesti secara hukum akal. Gitu dia pemahamannya. Maka segala bahagi itu 4. Dah, baik, selesai ya.